dan di tahun 2029 menjadi 8% sesuai target pemerintah dengan investasi yang diharapkan masuk 3.414 triliun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudaraku, sahabatku yang saya cintai, saya banggakan, hari ini kami dipanggil Bapak Presiden Republik Indonesia membahas tentang pangan, khususnya produksi beras, di mana BPS kemarin mengumumkan bahwa produksi beras Januari, Februari, Maret itu naik 50% dibanding tahun lalu. Total produksi sampai Maret 8 juta ton, kemudian sampai April perkiraan 13-14 juta ton. Artinya apa? Januari sampai April ada surplus 4 juta ton. Saya ulangi, perkiraan sampai April ada surplus itu 4 juta ton. Nah, 4 juta ton ini yang harus diserap oleh Bulog. Sekarang ini posisi hari ini average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70% provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30% di atas HPP. Nah, ke depan kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mempercepat serap gabah, karena ini adalah momentum yang paling baik. Karena kalau ini lewat momentum ini bisa menyulitkan petani-petani kita ke depan. Sehingga insya Allah kami maraton memantau bersama Bulog, bersama Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, bersama Direksi Bulog untuk menyelesaikan persoalan ini untuk menyerap gabah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persiapan menghadapi Ramadan. Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras, insya Allah aman, stok kita banyak, ada 2 juta ton di Bulog, ini kita siapkan. Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil. Itu yang kami bahas. Ada pertanyaan? Masih di atas HPP apa PNBP, Pak? Iya, begini. Iya, kan 70% provinsi di Indonesia itu di bawah HPP, 30% di atas HPP. Mungkin yang 30% ini belum panen, tetapi 70% sudah mulai panen. Dan puncaknya adalah Februari, Maret, April. Ini adalah puncak panen. Nah, ini kita harus jaga puncak panen ini, tidak boleh momentum ini kita lewatkan. Bapak meminta segera turun. Bahkan Bapak Presiden kemarin karena kondisi modal Bulog kurang, beliau mengucurkan langsung tanpa bunga itu 16,6 triliun rupiah untuk Bulog. Sekarang sudah diproses, kalau tidak salah mungkin uangnya sudah ditransfer ke Bulog. Jadi semua kebutuhan, kemudian persiapan gudang, dana, semua sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Semua permintaan yang dibutuhkan untuk serap gabah sudah diberikan. Kebijakan, impres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Nggak ada alasan. Kita harus rebut. Ya, Pak JK memberi masukan karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan, dan itu adalah masukan yang baik untuk kami.
nanti Menteri SDM yang sampaikan. Soalnya GKP Pak, soal GKP Pak, yang pas kemarin ada konferensi bareng Perpadi kan Pak Prabowo bilang bakal menindak penggilingan yang masih membeli GKP di bawah HPP ya Pak. Itu tindak lanjutnya nanti. Itu kami tindak lanjuti. Ini penting. Seluruh penggilingan kami meminta atas arahan Bapak Presiden harus membeli gabah minimal sama dengan HPP, yaitu Rp6.500 per kilogram untuk padi, Rp5.500 per kilogram untuk jagung. Kan ada sanksi mungkin Pak? Pasti. Kami komunikasi, tadi pagi kami komunikasi dengan Perpadi. Saya katakan, ayo kita gandengan tangan menjaga Republik ini, khususnya sektor pangan. Karena ini vital. Kalau ini bermasalah, bisa terjadi masalah sosial di tengah masyarakat. Apalagi menghadapi bulan suci Ramadan. Pak, soal HPP-nya kan 6,5 ya Pak? Itu ya. Cukup lumayan tinggi ya Pak? Apakah nanti bakal berpengaruh ke harga beras untuk masyarakat Pak? Enggak, di masyarakat kita patok tetap HET-nya tetap. Ya, jadi dari petani kita menginginkan adalah, pemerintah menginginkan adalah petani untung, kemudian konsumen tersenyum, juga pengusahanya bahagia. Tapi dari pengusaha, ada gua kasih Pak 6,5 itu Pak kan cukup tinggi ya Pak? Enggak, tidak cukup tinggi. Itu saya kira sudah baik. Harga itu sudah baik. Kita sudah sepakati bersama. Pengusaha kita undang, Perpadi kita undang, petaninya, organisasi pertanian kita undang, duduk bersama baru kita putusin. Itu adalah kesepakatan konsensus kita bersama. Oke, makasih ya. Kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Ya, saya baru saja melaporkan kepada Bapak Presiden hasil realisasi investasi di tahun 2024 secara keseluruhan maupun untuk kuartal keempat. Saya laporkan kepada Bapak Presiden bahwa investasi kita alhamdulillah tercapai target 103,9% dengan total 1.714,2 triliun. Itu target awal adalah 1.650 triliun, itu saya sampaikan, dan menghasilkan penyerapan tenaga kerja 2.456.130 orang atau kurang lebih peningkatan 34,7% dibanding tahun sebelumnya. Adapun investasi itu lebih banyak di luar Jawa sedikit, kurang lebih 52,2% atau 895,4 triliun. Itu juga peningkatan 22,5% dibanding tahun sebelumnya, dan di Jawa itu 47,8% atau 818,8 triliun. Sedangkan kalau kita lihat penanaman modal asing atau dalam negeri, penanaman modal asing itu lebih tinggi sedikit, 52,5% atau 900,2 triliun, dan PMDN 47,5% atau 814 triliun. Memang peningkatannya dari PMDN itu 20,6%, kalau dari PMA-nya 21%. Saya juga melaporkan sedikit hasil triwulan keempat. Di tahun 2024 itu pencapaiannya 452,8 triliun, dan itu penyerapan tenaga kerja di kuartal keempat adalah 580.916 orang, dan juga ada pembagiannya Jawa, luar Jawa, PMA dan PMDN-nya. Saya pun melaporkan investasi itu memang 5 besarnya itu ada di Jawa Barat, kemudian Jakarta, ketiga Jawa Timur, keempat Sulawesi Tengah, dan kelima adalah Banten. Jadi Jawa Barat itu 14,7%, Jakarta 14,1%, kemudian Jawa Timur 8,6%, Sulawesi Tengah 8,2%, dan Banten 6,2%. Itu 5 besar ya, tetapi sebetulnya secara detailnya saya juga sudah laporkan ke Bapak Presiden. Adapun investor yang masuk, nomor satunya adalah Singapura dengan investasi 20,1 miliar dolar, kemudian Hong Kong 8,2 miliar dolar, kemudian China 8,1 miliar dolar,
Malaysia 4,2 miliar dolar, dan Amerika Serikat 3,7 miliar dolar. Dan kontribusi dari hilirisasi di tahun 2024 itu adalah 23,8% dari total realisasi investasi tahun 2024 atau 407,8 triliun, dan itu tidak hanya di bidang mineral tapi juga ada di bidang kehutanan 64 triliun di kehutanan, pulp and paper, kemudian pertanian di oleochemical 67,1 triliun, minyak and gas, petrochemical di 23,1 triliun, dan juga di baterai kendaraan listrik itu 8,4 triliun. Saya juga memberikan gambaran bahwa investasi selama 10 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai 2024 itu totalnya 9.111 triliun. Nah, kedepannya 2025 sampai 2029 adalah 13.032,8 triliun. Jadi peningkatan yang cukup signifikan. Jadi kami juga sangat membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari semua kementerian. Ada 18 kementerian yang terutama adalah partner dari kami, terutama dalam bidang perizinan dan juga permit. Ini saya kasih tahu ke Bapak Presiden juga, target 5 tahun ke depan di tahun 2025 ini angkanya dari Bappenas ya, 1.905 triliun dengan harapan pertumbuhan kita adalah 5,3%. Kemudian 2026 diharapkan investasi 2.175 triliun, diharapkan ini memberikan kontribusi sehingga pertumbuhan perekonomian kita 6,3%. 2027 diharapkan investasi yang masuk 2.567 triliun atau 7,5% pertumbuhan perekonomian kita, dan pertumbuhan perekonomian kita di 2028 menjadi 7,7% dengan diharapkan investasi yang masuk 2.969 triliun, dan di tahun 2029 menjadi 8% sesuai target pemerintah dengan investasi yang diharapkan masuk 3.414 triliun. Nah, itu kita bicarakan, dan kita bicarakan juga untuk kemungkinan bagaimana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan 8% ini tidak di 2009 atau kok bisa di lebih cepatnya lagi. Yang lain-lain mungkin secara garis besar sih kita membicarakan bagaimana dari target yang besar ini bisa tercapai. Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden mendukung penuh karena investasi mempunyai kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Saya juga tadi melaporkan sekaligus perkembangan di Davos. Saya laporkan juga ke Bapak Presiden hasil kunjungan saya di Davos, yang dimana secara keseluruhan itu responnya positif, dan mereka juga menanyakan bagaimana kita bisa mencapai 8%. Saya juga kebetulan di Davos bicara 2 kali di dalam forum Davos. Kita beberkan bagaimana kita mencapai 8%, dan harapannya ini terus bisa meningkatkan investment climate di Indonesia dan ease of doing business. Jadi kurang lebih itu yang saya laporkan ke Bapak Presiden. Terima kasih. Ya kan, dengan Eramet kebetulan saya juga bertemu.